Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi bareng sama salah satu tokoh yang di Banjarnegara dikenalnya sebagai ketua di Banjarnegara. Tapi belakangan ini diketahui fotonya beredar bakal calon bupati Banjarnegara 2024-2029. Nah, ini gabung juga teman-teman dari Banjarnegara, Bugar, dari Biseno. Nah, ini kita yang dari PWI sama teman-teman masyarakat ini sebenarnya penasaran siapa sih sosok Mas Bugar ini? Ya Bugar ya manusia biasa yang sering tolan dengan teman-teman semuanya. Ya memang saya lulusan kedokteran Unsud tahun 2010. Setelah lulus saya mengabdi di Klinik Utama PKU Muhammadiyah Merten, Banjarnegara. Setelah itu tahun 2012 menjadi direktur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto sampai dengan tahun 2019. Kemudian 2019 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Banjarnegara berdiri dan saya menjadi direktur di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Nah, untuk kegiatan sosial yang dilakukan ya saat ini memang saya tergabung di MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mulai tahun 2023 di ID Cabang Banjarnegara dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia Cabang Bali Mas Cap. Seperti itu Mas Jati. Pengalaman organisasinya nggak cuma di ID ternyata ya? Ya memang Kemuhammadiyaan, ID dan beberapa organisasi yang lainnya. Bagaimana bisa ngobrol dan tolan sih, ngobrol tolan biar sama-sama mendapatkan insight dari pertemuan yang dilakukan. Ceritanya bisa termotivasi jadi bakal calon bupati. Ya kalau motivasi sebenarnya apakah ada terbesit cita-cita menjadi orang bupati? Saya kira tidak, karena jenjang karir pendidikan ya sudah tidak mengarah ke tidak mengarah menjadi seorang bupati kan. Tapi begitu ada di last minute pendaftaran ini, ya bagaimana bahwa setiap warga Banjarnegara itu mempunyai hak untuk mendaftarkan diri menjadi calon bupati di pemilu kada serentak 2004-2009. Setelah itu ya, ternyata dorongan ada dari teman-teman, ya diputuskan bahwa oke, maju. Setelah maju itu pun last minute dari ngobrol-ngobrol biasa akhirnya menjadi satu yang bisa diambil untuk oke, kamu maju. Begitu ada instruksi seperti itu ya sudah, apa kita harus ikut berpartisipasi dalam pemilu kada serentak ini. Tapi proses ini kan masih berlangsung. Semuanya mendaftar dalam proses calon kan sudah ditentukan, bakal calon mungkin bakal calon ini melalui seleksi yang dilakukan. Itu semuanya hak ada di partai untuk menentukan siapa yang akan diusung menjadi bupati dan wakil bupati, calon wakil bupati dan bupati di Banjarnegara. Ini sambil ngobrol sambil ngeteh. Anda tawarin kopi tadi katanya, yo teh biar enak ya teh. Sore ke teh. Ya apa enggak ada ya memang kadang-kadang mulai seumuran dia kan mandan dawa ya bro. Nah ini mas, ini kan agak-agak dari dokteran ke agak-agak misalnya mungkin yang mendasar ya mungkin akhirnya oh iya nih akhirnya bulatnya itu oke. Ya karena apa, setelah mengikuti berbagai macam terutama bisnis yang diikuti ya dalam hal ini rumah sakit dan di dalam kegiatan yang dilakukan ternyata tidak bisa hanya murni profesional saja yang muncul di situ, tapi unsur lingkungan kebijakan itu juga mempengaruhi dalam proses semua lini bisnis yang ada, baik itu bisnis yang formal maupun non formal, sehingga ketika kita bisa terlibat di dalamnya, insya Allah kebermanfaatan kita di masyarakat akan semakin meningkat. Apapun itu, sehingga kita bisa berperan serta untuk bisa berkontribusi meningkatkan masyarakat yang menjadi lebih baik lagi ke depan. Karena apa? Kontribusi kita semakin meluas, tidak hanya terkungkung pada satu skup
aspek bisnis atau aspek yang lain yang kita geluti. Seperti itu Mas Adi. Dari sisi kedokteran ini, dari sisi kesehatan kan, kalau di Banjarnegara kan kalau nggak salah tingkat okupansi bed tempat di rumah sakit sama jumlah penduduk kan nggak berimbang. Terbukti kan misalkan di daerah Kalimantan Utara, Paniasa, Batu, itu kalau sakit itu keluar kota semua. Nah, di sisi kesehatan ini yang notabene-nya bidangnya dengan Banjarnegara nanti di sektor kesehatan akan dibawa seperti apa? Cita-citanya. Memang permasalahan kesehatan kan menjadi satu permasalahan yang ini kadang-kadang terabaikan karena ini bukan sesuatu yang prestisius, bukan bangunan mercusuar yang bisa diciptakan, tapi justru ini fundamental yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita lihat kesehatan itu dibagi dalam beberapa aspek: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Ini harus berjalan beriringan. Yang disampaikan Mas Jati itu dari sisi kuratif. Bagaimana pelayanan kesehatan menangani orang yang sudah sakit di Banjarnegara? Penduduk sekitar 1.061.000 di Banjarnegara, dengan ketersediaan tempat tidur di angka 500 sampai dengan 600 tempat tidur. Dengan rasio menurut WHO 1:1000, kita masih kekurangan tempat tidur. Otomatis begitu terjadi peningkatan jumlah orang yang sakit, maka okupansi menjadi naik. Begitu okupansi naik dengan ketersediaan tempat tidur yang sedikit, maka banyak yang mengantri bisa masuk. Bagaimana ke depan biar kuratif bisa berjalan? Tadi ketersediaan tempat tidur dicukupi. Bagaimana layanan kuratif itu mulai dari awal dia sakit bisa diselesaikan secara paripurna di Banjarnegara. Ya, sementara ini misalkan layanan-layanan tertentu belum bisa diselesaikan di Banjarnegara, harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yang notabene ada di luar Kabupaten Banjarnegara. Bagaimana itu bisa ditarik dengan potensi penduduk yang 1 juta lebih ini? Pelayanan kanker bisa kita dekatkan, stroke yang bisa kita dekatkan, cedera kepala, perdarahan bisa ditangani di Banjarnegara. Saya kira itu sesuatu yang bisa direncanakan ke depan dengan beberapa rumah sakit yang ada di Banjarnegara, khususnya satu rumah sakit negeri itu yang bisa dipush untuk bisa meningkatkan pelayanan yang ada. Permasalahan kedua di kuratif adalah distribusi pelayanan kesehatan. Rumah sakit misalkan, distribusi pelayanan kesehatan sekarang semuanya di jalan nasional semuanya. Bagian utara masih kosong. Itu satu prospek bisnis yang bisa didirikan layanan kesehatan yang ada di utara ataupun di selatan yang mepet dengan kabupaten sebelah. Itu dari sisi kuratif. Bagaimana promotif preventif? Melihat dari angka kunjungan rumah sakit, sebagian besar itu adalah sebenarnya penyakit yang ditimbulkan, ada faktor risiko yang bisa dikendalikan. Harus dengan penyakit katastropik. Ya, kita harus promotifnya. Bagaimana pencegahan? Hipertensi bisa dicegah dengan konsumsi garam yang lebih rendah, pola hidup yang baik. Kalau dia kadar gulanya tinggi, ya konsumsinya diperbaiki. Bagaimana kebutuhan gula itu tercukupi dengan baik. Itu perannya promotif preventif. Promotif dan preventif. Nah, itu kan asam lambung semuanya bisa dilihat bagaimana nih pola makan yang dilakukan. Itu bisa dikaji. Oh, ternyata permasalahannya ada di A dan B. Bagaimana biar tidak kambuh-kambuhan, wis diobati. Bagaimana biar tidak kambuhan, itu peran promotif. Kenapa dulu ada polio nih naik di Jawa Tengah? Lakukan vaksinasi, itu preventif. Nah, ini harus berimbang. Kemudian ada yang sakit sudah stroke, bagaimana pengelolaan di rumahnya? Ini rehabilitatif sehingga komprehensif. Terakhir kalau bisa kita lihat palliative care, orang-orang yang sudah sepuh, tidak ada yang ngopeni, tidak ada yang ngurusi, itu harus bisa dilakukan. Melibatkan siapa? Ya jelas melibatkan organisasi sosial yang di dalamnya. Tidak hanya bisa dikemas hanya mindsetnya hanya dikelola oleh pemerintah saja, harus melibatkan banyak sektor untuk itu bisa berjalan dengan baik. Oke, kalau masalah kesehatan hatam ya. Nah, permasalahan Banjarnegara tidak cuma kesehatan. Menurut kacamata Dr. Bugar ini hal-hal fundamental apa yang di Banjarnegara yang terlihat mencolok dan harus segera diselesaikan? Ya, banyak Mas Jati. Ada berapa? Misalkan kita lihat dari indikator kemiskinan. Banjarnegara masih walaupun sudah keluar dari miskin yang ekstrim, tapi kita masih menjadi kabupaten yang miskin. Ya kan? Dengan kabupaten yang miskin ini akan berimbas pada bagaimana pendapatan masyarakat. UMK Banjarnegara merupakan salah satu UMK terendah di Jawa Tengah.
belum mencapai 2. Kenapa bisa seperti itu? Ya jelas karena proses investasi di Banjarnegara yang tidak masuk semasif Kabupaten Tanah Datar. Nah, bagaimana ini bisa dikerjakan? Ya jelas potensi investasi itu harus bisa masuk. Bagaimana kita menentukan zona industri? Ini peruntukannya industri A, bahasa gampangannya yang terkenal kan ya ITEP. ITEP bisa masuk Banjar itu bagaimana? Birokrasi dipermudah, izin dipermudah, zonanya kita tentukan, prioritas bisa kita lakukan, pasti akan masuk nih salah satu perusahaan yang bisa berinvestasi di Banjarnegara. Semakin banyak kita lakukan seperti itu, pasti akan daya tawarnya akan naik, kebutuhannya naik, pasti nanti didorong lagi UMK ikut naik. Karena apa? Karena sudah banyak yang menggunakan. Kita mau naikkan UMK tinggi, cuma belum ada usahanya ya. Si Sandoranana sih menentukan. Bagaimana kita ambil posisi yang berbeda untuk itu. Yang kedua adalah tetap stunting. Stunting walaupun Banjarnegara itu sudah mulai turun, kemarin menyumbang turun sekitar 4,4%, tapi itu masih di bawah target nasional. Ini harus dikejar. Datang ke rumah sakit, datang ke pelayanan kesehatan, itu udah terlambat. Sudah tidak bisa dilakukan penanganan secara lebih lanjut, outcome ke depan masih tidak akan membaik. Bagaimana pembunuhan gizi? Pada saat dia sebelum hamil, saat hamil, setelah melahirkan, ini harus kontinu dilakukan. Perannya siapa? Ini harus multisektor, harus bergerak, tidak hanya satu sektor aja, tapi harus ada leading sektor yang melakukan. Nah, ini merupakan potensi yang bisa dikerjakan untuk apa? Meningkatkan kualitas masyarakat Banjarnegara untuk tahun ke depan. Kemudian dari sektor pariwisata. Ya, pariwisata kita tahu bahwa saat ini hanya terfokus pada Arung Jeram, kemudian Dieng. Nah, bagaimana kita menentukan kantong-kantong wisata supporting sistemnya sebelum masuk ke Dieng? Adakah terminal besar di Banjar? Enggak kan, semua bis-bis besar pasti berhentinya di Wonosobo, baru naik. Nah, bagaimana menyiapkan Banjar bisa membuat satu terminal kantong yang bisa difasilitasi, bisa transportasi ke atas, nanti ada beberapa tempat desa wisata yang ikut berkontribusi. Saya kira itu akan menjadi suatu paket wisata yang bagus. Otomatis retribusi daerah akan naik, daya jual masyarakat juga akan semakin naik, daya beli masyarakat itu otomatis akan meningkat. Nah, dari sektor kesehatan, pertanian. Nah, pertanian juga kan sekarang saya coba duduk-duduk di sawah. Pak, berapa sih setahun itu berapa kali panen? Rata-rata pasti 2 kali, ada yang 3. Nah, bagian peningkatan kapasitas produksi itu menjadi 3 kali panen dalam setahun. Irigasi diperbaiki, pupuk diperbaiki. Saya kira itu akan mendongkrak produktivitas yang baik. Nah, ada agrobisnis, agrowisata juga perlu dikembangkan. Mulai muncul kan melon-melon varietas Jepang yang dikembangkan di Kebumen. Bisa nggak dikembangkan di Banjar? Saya kira itu bisa dilakukan dengan beberapa koordinasi yang bisa dilakukan. Terakhir, bagaimana infrastruktur itu bisa mendukung. Ya, kadang mindset kita pokoknya semuanya infrastruktur, semuanya senang. Kita tidak tahu bahwa prioritas infrastruktur itu untuk apa. Apakah ini untuk hanya sekadar menghubungkan? Apakah ini untuk meningkatkan jalur wisata? Atau ini meningkatkan tingkat ekonomi yang baru? Ini harus dilakukan satu prioritas dalam satu kajian tersendiri. Tetap harus menjadi prioritas bahwa jangan sampai jalan di Banjarnegara itu pada rusak semuanya. Karena itu adalah kegiatan rutin harian yang dilakukan masyarakat, akan mempengaruhi kepuasan pada masyarakat. Kayak arep nunggu mari merten mien isiana pasirana jabe sebel arep liwat maring kali bening dalane bodoh lenjuk-lenjuk juga tidak nyaman kan. Sehingga itu menjadi suatu paket yang bisa diintegrasikan semuanya dengan membuat suatu prioritas program yang akan dilakukan. Seperti itu, Mas. Kalau untuk ini Pak Budha, sekarang kan masuk ke generasi Z, seperti apa Pak untuk karena kan untuk sekarang di Banjarnegara sendiri mereka jarang dilibatkan untuk event-event tertentu jadi ke depan ya, jadi memang sebagian besar dari penduduk Banjarnegara memang sebagian sekarang usia 15 sampai dengan 15 tahunan ke atas, di mana sebetulnya kita bisa melibatkan mereka menjadi sesuatu yang bisa lebih lebih mempunyai dampak yang besar. Karena apa? Potensi mereka itu ada semuanya. Ya.
yang paling besar yang kadang-kadang kalau angkatan kita kan ya dolanannya apa ada dulu mainan Mobile Legends terus jadi sesuatu yang bisa diprestasikan, nggak ada, paling mentok-mentoknya dolanan warnet CS-an kan, CS-an terus apa Dota dan teman-teman. Nah sekarang kan semakin berkembang, oke kita manfaatkan itu, ambil sisi positifnya, maka bisa dilakukan. Mereka adalah sosok-sosok industri kreatif yang bisa dilakukan. Sebagian besar dari generasi Z yang ada, justru mereka sekarang sudah mulai muncul wirausahanya yang tinggi. Bagaimana mereka dilibatkan, mereka membentuk suatu UMKM dengan kapasitas produksi yang sesuai dengan kapasitas mereka, biar mereka itu bisa ikut berandil di situ. Sekarang banyak kan teman-teman kita yang mulai buka franchise makanan, minuman, membuat barbershop juga berkembang. Kan? Kalau zaman kita dulu kan rental komik, rental VCD, sekarang kan berkembang semuanya. Dan sebagian besar itu adalah anak-anak muda yang merintis itu. Tapi jangan dilupakan, saya tadi kelupaan pendidikan. Bagaimana kita mengawal pendidikan sebelum dia itu kafah atau dia dewasa. 5 sampai dengan 15 tahun ini fase-fase penting sekarang. Kegagalan kita adalah kegagalan di mana kita tidak termanage dengan baik pada usia-usia tersebut, sehingga kita menjadi seseorang yang tidak sebrilian dari teman-teman yang lain. Tapi kalau didikan mental, kita pasti akan lebih mengalami hal-hal yang sama. Dulu saya dengan Mas Indro ya sering diancam-ancam dia caranya orang sekolah ya udah siap-siap nunggu 1, 2, 3, 4. Kalau sekarang kan mulai itu beda. Nah, sehingga bagaimana keteguhannya seperti kita, sekreatifnya seperti mereka. Itu tetap harus dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan yang ada di negara. Seperti itu, Mas. Termasuknya tadi kan sudah sampaikan ya banyak hal kaitannya dengan kesehatan, pendidikan dan kemiskinan. Kalau mungkin bisa menjadi dunia politik baru ya, betul. Bagaimana mungkin menjadi hubungan dengan legislatif mungkin dan apa ada keinginan khusus mungkin berpasangan dengan yang seperti apa kita perlu sampai sana atau belum? Oh enggak, kalau menentukan pasangan siapa dengan siapa, saya kembalikan hak itu ada di partai. Saya tidak bisa mengintervensi, keputusan itu ada di partai. Bagaimana partai ini bisa berkolaborasi, koordinasi, dan kontribusi masing-masing untuk bisa memajukan sama peta politik Banjarnegara semuanya dalam posisi yang persebarannya merata, sehingga nggak harus bisa berkolaborasi. Kolaborasinya bagaimana ya? Kita harus tadi bagaimana menentukan kolaborasinya, koordinasinya, dan bagaimana kontribusinya ke depan. Yang pola komunikasi ya tidak mungkin antara eksekutif itu akan berjalan sendiri tanpa diimbangi dengan legislatif dan yudikatif yang ada di lingkungan Kabupaten Banjarnegara ini, sehingga semuanya harus menjadi sebuah simfoni yang baik. Ya walaupun kadang-kadang kita seperti kayak kita makan sayur lodeh. Coba kalau uyai KKN yang mesti kasinan kan, lombok KKN kan kepedesan. Kadang ada yang seleranya asin, ada yang seleranya pedas. Tapi yang paling enak adalah bagaimana itu tersaji dengan dalam satu keseimbangan sehingga dimakan enak. Gitu, Mas. Artinya nanti ketika dipasangkan dengan siapapun harus siap berkolaborasi. Ya, selama partai yang mengusung penugaskan ya itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Soal subjektivitas ya harus di-adjust ketika kita sudah menerima amanat tersebut. Udah daftar kemana aja, Dok? Hari Jumat minggu yang lalu ke PDI dan ke P3, terus tadi siang ke PKB dan ke PAN. Depan mau kemana? Ya, nanti kita koordinasi dengan beberapa partai yang ada, bagaimana kita bisa ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah ini. Ya semuanya pasti akan mempunyai peluang untuk mendaftar, itu semuanya masih rembukan dengan tim yang ada di belakang. Artinya masih belum kemungkinan akan mendaftar di partai lain, tapi memang udah masih ada kemungkinan untuk mendaftar di masih ada. Karena ya tadi kita harus berkolaborasi kan untuk menjadi sesuatu yang kuat. Di satu sisi juga karena tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung. Itu fakta yang tidak bisa dihindari kan. Tapi ya memang ya saya kira kolaborasi itu sangat diperlukan kok dalam membangun sebuah tujuan meningkatkan derajat masyarakat. Nggak bisa hanya dari satu sisi saja kita mengambilnya. Nah, Mas Buker, ini kalau misalkan nanti dipercaya masyarakat memimpin Banjarnegara, strategi apa yang akan digunakan untuk ngunduh
dana dari provinsi dan pusat. Ya. Kan ada selentingan, terus dimiskinkan aja kabupatennya, nanti di anggaran pusat ada turun. Ada yang seperti itu. Dari Mas Buker seperti apa? Ya, jadi begini, kadang-kadang ya tadi sama. Bagaimana kita bisa postur pendapatan dalam sebuah kabupaten, kan ada pendapatan yang memang dari daerah tersebut, ada subsidi dari pusat, pemprov ataupun yang lainnya. Nah itu harus kita kaji ya. Semuanya itu adalah potensi yang harus dilakukan. Ya harus kita bisa mencapai itu dengan berbagai macam cara yang akan dilakukan, dengan berbagai jalur yang bisa dilakukan. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ya harus kita kejar. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Poin-poin apa yang bisa kita harus membuat program apa yang bisa kita jual ke sana. Selain program adalah bagaimana kedekatan kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi jangan sampai kita adalah seseorang yang gampang menjelekkan, memutus hubungan yang akhirnya tidak terjadi suatu komunikasi yang baik. Jika tidak terjadi komunikasi, putus ya apa yang akan terjadi? Ya kita tidak akan ikut bermain dalam dunia yang ada kan. Kita tidak akan mendapatkan apapun. Menambah teman lebih banyak lebih baik daripada kita menambah musuh kan. Seperti itu. Tetap semua potensi akan dikali. Bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman yang miskin. Ya memang satu sisi kalau kategori miskin ekstrim itu pos anggarannya semakin banyak. Karena apa? Ini program untuk meningkatkan. Jangan sampai ada potensi-potensi lain yang bisa kita tingkatkan untuk itu. BUMD Banjar. Kan ada beberapa. Bagaimana kita tingkatkan kapasitas produksinya, investasi itu bisa berjalan. Seluruh Ringmas tingkatkan. Bagaimana kelas Jatim Park, retribusinya kan bisa naik, pendapatan juga. Nah kalau pajak ya kaitannya dengan ya bagaimana tetap membaca situasi dan kondisi masyarakat, jangan sampai justru meningkatkan beban pada masyarakat. Ada lagi yang barangkali yang mau sampaikan dari masyarakat. Memang semuanya itu bisa mempunyai hak untuk mencalon menjadi calon bupati Banjarnegara. Jangan sampai hanya terpaku pada si A dan si B. Ayo kalau memang mempunyai suatu keinginan tekad yang bulat, maju. Walaupun kondisi lapangan tidak benar, apa salahnya kita akan tetap maju ke depan dengan tidak mengurangi peluang-peluang yang ada. Satu yang terakhir adalah kita menerima penghargaan, menerima sebuah jabatan, itu adalah sesuatu yang bisa kita raih dengan selembar surat keputusan, baik itu penghargaan atau surat keputusan penentuan pemenang bupati. Tapi bagaimana setelah itu kita akan bermanfaat untuk masyarakat. Kita harus setelah menerima itu ya, jangan sampai kita tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kalau itu tidak bermanfaat ya, apa yang ada di depan pasti tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kebermanfaatan kita harus kita tingkatkan di masyarakat. Ya, itu saja Mas Jati, Mas Indro. Teman-teman. Oke, itu sebelum kita mengenal Dr. Buker Wijiseno. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Nanti siapapun yang menjadi pilihan masyarakat, semoga itu adalah putra putri Banjarnegara yang terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.